hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ayo coba di tempatnya masing-masing. Apa Tuhan ku mau lakukan? Cuma diimbau oleh David supaya mereka berjoget. Semua berdiri berjoget ya. Ikut saya berjoget. Kita dangdutan. Oke. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan ku mau lakukan, aku nurut. Apapun Tuhan ku mau kerjakan, yes Lord. Asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hiduplah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan ku mau kerjakan, apapun ku lakukan, asal Tuhan senang, aku relakan, namanya dimuliakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biar suka-sukanya Tuhan atas hidup kita, bukan suka-sukanya kita lagi. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari tim pelayanan yang minggu lalu ke Rumah Singgah. Nanti Pak Freddy, Pak Diman, dan saya terakhir akan memberikan kesaksian. Pak Freddy silakan. Shalom. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu yang lalu kami bersama Pak David, bersama saudara kita juga. Saya lupa ini abang kita ini yang main gitaris ini namanya lupa-lupa. Oh, oke. Ya Pak Diman. Perkenalkan, nama saya Diman. Iya Pak Diman. Ya intinya waktu kami berkunjung ke Rumah Singgah, ya kami melihat bahwa masih banyak ya ke latar belakangan anak-anak bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia ini ya yang masih membutuhkan perhatian kasih sayang dari kita semua. Nah, saya terharunya melihat dari umur yang terkecil mungkin 11 tahun sampai ke 17, mereka sudah ditinggalkan oleh orang tua mereka di situ. Ya, sampai ada yang kembar pun ditinggalkan oleh ibunya
meninggal. Nah, di situ kami merasa diberkati, ya, bahwa apapun besar kecilnya pemberian dari keluarga besar Singa Yehuda, begitu juga dengan hambanya Pak David yang telah membawa alat tulis, apapun itu sangat berarti buat mereka. Begitu juga ada beberapa sekolah mereka itu satu sekolah dengan anak saya. Saya ketemu dengan Pak Andrinya di situ. Dia langsung minggir, dia peluk saya, Pak Freddy terima kasih untuk kemarin. Saya bilang, apa itu Pak? Itu Pak kemarin perhatiannya. Saya bilang, Bapak berterima kasih sama Tuhan Yesus. Itu. Ya mungkin untuk next bulan-bulan depan, ya kita akan berkunjung lagi, bersilaturahmi. Karena anak yang baru masuk TK kemarin bilang saya, Papa, kamu, saya kan anaknya Papa ya, gitu. Oh iya, kenapa? Papa kapan mau main lagi ke rumah? Oh iya, nanti Papa bilang ya sama Papa David ya, sama Om gitu. Iya, ya seakan-akan mereka itu sudah mengaku memang orang tua. Kita ini orang tua mereka di situ. Jadi saya kembali lagi termotivasi Bapak Ibu bahwa di balik ini semua kita kembali sebagai orang tua. Jangan pernah kita menyia-nyiakan anak kita. Apalagi kita sampai main tangan kepada istri dan kita meninggalkan anak-anak itu. Mereka itu jadi korban dari kedua orang tua mereka. Ada yang orang tuanya cerai, ada yang orang tuanya meninggalkan istrinya. Disitulah kita termotivasi bahwa segala sesuatunya memang luar biasa. Tuhan menuntun kita melihat bahwa di balik ini semua, di belakang kita masih banyak anak-anak bangsa yang membutuhkan pertolongan dari kita. Terima kasih Pak David, mungkin itu yang saya mau sampaikan. Ya, terima kasih Pak Freddy. Nanti kita akan ke sana kembali bulan depan tanggal 28 ya. Kita ada tambahan dari Pak Diman, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya cuma menambahkan sedikit ya. Pertama kali saya juga ikut terjun dalam pelayanan yang Tuhan taruh, ya, bukan pelayanan kita, tapi pelayanan Tuhan yang sudah Tuhan bukakan. Jadi anak-anak ini pertama kali kedatangan kita, melihat mereka, saya lihat mereka malu-malu ya. Malu-malu ya, namanya orang baru kan, kenal sama kita juga baru kenal, dan mereka juga lama-lama kemudian mereka mulai istilah kata welcome lah ya. Nah, yang mau saya bagikan di sini atau yang bisa dibilang pengalaman yang kami rasakan pada saat kemarin itu gimana ya, mereka itu kan anak-anak yang seperti tadi Pak Freddy bilang, ada yang orang tuanya cerai, ada yang juga mungkin ada orang tuanya tetapi mungkin bisa dibilang broken home dan sebagainya, sehingga anak itu memiliki keputusan sendiri untuk keluar dari rumah tersebut, dan sampai akhirnya mereka ada yang mengamen seperti itu ya Freddy ya. Ada yang waktu itu saya dengar ada namanya si Agus kalau nggak salah mengamen di Blok M ya, di era Blok M. Nah, terus sejauh ngobrol-ngobrol sama mereka, nggak tahu kenapa terbersit di pikiran saya tentang, kan kita tahu bersama bahwa mereka itu sangat perlu asupan gizi. Demikian ya. Jadi kita yang mendengarkan ini, kalaupun tergerak puji Tuhan ya, bukan lagi memancing supaya nanti enggak begitu, enggak. Tetapi justru di sinilah kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah hampa. Demikian. Benar ya? Jadi kita bukan lagi sok-sokan, tetapi kita lagi memenuhi panggilan Tuhan. Sedikit demi sedikit, karena nggak bisa sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Dan kalaupun kita bisa melakukan itu semua, kita minta Roh Kudus supaya tidak ada celah kesombongan.
Hanya itu yang saya tekankan pada saya pribadi juga. Dan saya tanya, adik sukanya apa anak-anak di sini? Adik buah, ada yang bilang tadinya susu. Ternyata setelah kita Pak David bilang kalau susu itu udah nggak bagus kan, formulanya kita tahu semuanya. Nah, kalau bagus itu buah. Nah, terus mereka bilang gini, oh saya dong, saya suka pisang, saya suka apel, anggur. Wah, ini anggur buah-buah yang mahal ini dong. Cuman saya hanya berpikir seperti ini, mereka sangat polos. Dalam artian begini, mereka merasa bahwa kita adalah bapaknya atau omlah atau apa yang bisa memenuhi. Saya langsung berpikir seperti ini, saudara-saudara. Bapak yang jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti nggak dikasih batu ya, itu yang jahat. Apalagi Bapak kita di surga pasti akan memberikan kepada setiap yang meminta kepadanya. Itu yang saya percaya. Lantas saudara-saudaraku di sini jujur tanpa harus ada yang ditutup-tutupin atau bagaimana gitu. Saya hanya berpikir, Pak, keuanganku tinggal sekian. Kadang-kadang iblis suka membuat kita ini celah untuk hitung-hitungan. Tapi saya pribadi langsung nggak boleh. Kalau saya bisa Tuhan berikan, kalau saya Tuhan bisa berikan untuk memikirkan anak-anak itu, biar Tuhan memikirkan kebutuhan saya nanti. Begitu. Artinya di sini langsung oh ya udah kalau gitu. Ada yang bilang saya suka buah bukan, yang satu lagi yang berduri, durian. Nah, jadi saudara-saudara, saya melihat mereka itu antusias dengan kedatangan kami, dan kalaupun nanti ada rezeki dari saya pribadi, memang itulah gerakan hati. Tidak bisa paksaan. Lebih baik tidak memberi daripada memberi dengan paksaan. Itu kalau prinsip saya. Begitu. Jadi apapun nanti ke depannya kami nanti akan beritahukan atau infokan untuk pelayanan di rumah singgah seperti Pak David bilang tanggal 28 bulan Agustus mendatang. Nah, demikian saya mohon kepada semua kita anggota atau member di grup Singayehuda untuk mendoakan kita semua bersama, dan juga setiap pelayanan-pelayan yang Tuhan beri, baik di Singayehuda Pusat ataupun masing-masing Bapak Ibu punya pelayanan tersendiri. Tapi saya mungkin termuda di sini dari beberapa mungkin ada yang termuda dari saya juga. Saya hanya menghimbau sama-sama, ayo kita sekarang berlomba-lomba untuk melayani Tuhan kita. Itu saja. Ya, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dimas. Tambahan sedikit lagi, rumah singgah ini sebenarnya pengelolanya Pak Andre tidak mau disebut rumah singgah. Karena kalau rumah singgah kesannya hanya singgah, sedangkan anak-anak tersebut tinggal di tempat itu. Yang saya lihat secara pribadi adalah bahwa anak-anak ini membutuhkan kasih sayang. Itu sebabnya ketika saya berdoa buat mereka, langsung Roh Kudus kasih di hak manusia saya, Mazmur 27. Sekalipun Bapak Ibu itu meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan ketika mereka mendengar itu, saya merasakan di roh saya bahwa mereka merasa welcome, merasa berarti seperti itu. Saya menghimbau buat teman-teman kita yang di Singayehuda, yang di sekitaran Jakarta, kalau Bapak Ibu memiliki talenta untuk mengajar, untuk menjadi pendamping, you are all welcome. Ya, nanti saya akan kontak dengan Pak Andre. Nah, untuk pelayanan kami selanjutnya ke rumah singgah atau rumah tinggal profile itu tanggal 28 Agustus. Karena di tanggal 7-nya kita akan ibadah pemulung. Dan Bapak Ibu, saya juga minta dukungan doa dari kita semua. Semoga ini cepat tercapai untuk pelayanan PSK. Jika ini kehendak Tuhan, nanti pasti Tuhan buka jalan karena sudah ada link yang terbuka untuk pelayanan PSK. Kita doakan Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk menolong kita bagi pengerja ya. Tua yang sudah memulai tapi pengerja sedikit. Itu sebabnya kita juga harus berdoa, berlutut, mengadu pada Tuhan untuk mengirimkan pengerja-pengerja penuai-penuai buat kerajaan. Amin. Baik. Nanti untuk kesaksian vision yang saya dapatkan di doa syafaat bersama Pak Dimas setelah selesai firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersama untuk masuk dalam perjamuan.
Makasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan Kita pada situ. Kamu udah pijal sudah pi. Aduh, dekas kan. Tolong dimute Oh, ya. Pak, yang berisik minta tolong ya Pak, yang berisik dimute. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa kalau sore hari ini kami masih ada kesempatan untuk mengingat pengorbanan putramu yang tunggal, Yesus Kristus di Kalvari. Karena Yesus ada perjamuan sore hari ini Bapa. Karena darah putramu yang tercurah sejak mulai dia di Getsemani, sampai dia menyelesaikan tugas yang kau berikan di Kalvari. Kami bisa selamat Tuhan. Itu sebabnya perjamuan sore hari ini Tuhan kami mau lakukan. Bukan karena kebiasaan kami. Bukan karena di ibadah kami ada perjamuan kudus. Kami melakukan seperti itu yang Tuhan katakan. Perbuatlah ini. Setiap kali kau mengingat akan aku. Ingatkan kami selalu Tuhan. Betapa besar pengorbanan yang sudah kau lakukan di Kalvari. Dan yang gak mungkin kami balas. Suci kuduskan kami sore hari ini Tuhan. Dan layakkan kami Tuhan. Supaya kami masih beroleh pintu kasih karunia di hadapan Allah Bapa. Mari saudara-saudara kita angkat roti berjamu di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara dan saya tidak mau dihukum bersama-sama dengan dunia ini, bukan. Dan kalau Tuhan mendidik saudara dan saya, itu artinya Tuhan masih mencintai saudara dan saya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan anggur perjamuan di atas kepala kita, tinggi-tinggi kita pegang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah, perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Perjanjian kasih karunia. Itu sebabnya kita hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, hukum dosa dan maut, tetapi hukum kasih karunia Allah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Katakan sekali lagi, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, sembuhkan aku. Darahmu Yesus, bebaskan